Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan kajian IPS dasar untuk MI. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian ekonomi. Jika minggu lalu kita membahas tentang kajian sejarah yang panjang, maka untuk minggu ini kita membahas kajian ekonomi, hal-hal pokok saja yang mendasar dan penting. Jadi kita tidak akan membahas secara rinci, namun kita akan membahas tentang luaran atau dasar-dasar tentang kajian ekonomi ini. Lalu apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah prinsip dan hukum ekonomi, yang di dalamnya ada hukum ekonomi sosial dan hukum ekonomi pembangunan. Yang kedua ada sistem ekonomi, baik dari fungsi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah unsur-unsur perekonomian. Nanti ada 4 unsur perekonomian yang akan kita bahas satu persatu. Dan yang keempat adalah kegiatan pokok ekonomi yang terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu prinsip dan hukum ekonomi. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Nah, jadi kita membutuhkan pengorbanan yang kecil namun hasil yang besar. Jadi mungkin kalau kita realisasikan dengan modal yang kecil, kita harus mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itu adalah prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu tidak mengenal yang namanya rugi ya. Nah, lalu hukum ekonomi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum ekonomi sosial dan selanjutnya hukum ekonomi pembangunan. Nah, hukum ekonomi sosial sendiri yaitu seluruh peraturan dan pemikiran mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya adalah hukum perburuhan dan hukum perumahan. Sedangkan hukum ekonomi pembangunan yaitu mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Contohnya yaitu hukum perusahaan dan hukum penanaman modal. Jadi kalau misalnya hukum ekonomi sosial itu lebih ke HAM, yaitu hak asasi manusianya itu sendiri. Kalau hukum ekonomi pembangunan ini lebih ke kehidupan ekonominya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Nah, pengertian sistem ekonomi sendiri yaitu tata cara dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang berlaku di masyarakat, entah itu dari instansi ataupun wilayah swasta, yang berpacu pada prinsip tertentu dengan tujuan akhir memperoleh kesejahteraan bersama. Lalu sistem ekonomi ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tradisional, komando, dan liberal. Nah, tradisional sendiri adalah yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan kebiasaan dari masyarakat tersebut. Kebiasaan ini sudah berlaku turun-temurun dan selalu dijadikan patokan awal dalam bertransaksi. Jadi tradisional ya, masih secara tradisional. Nah, lalu kalau sistem komando bagaimana? Sistem ekonomi komando yaitu pemerintah sebagai pusat pengendali aktivitas perekonomian. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada pada pemerintah. Nah, sedangkan yang untuk liberal sendiri yaitu sistem ekonomi yang bebasnya melaksanakan aktivitas ekonomi tanpa adanya batasan-batasan. Sistem liberal dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah. Jadi secara singkatnya, kalau sistem tradisional itu yang masih zaman dulu seperti kebiasaan terdahulu, kalau komando itu yang menjadi pusatnya yaitu pemerintah. Sedangkan liberal ini yaitu sistem perekonomian yang bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem ekonomi sendiri.
Nah, fungsinya ini ada 4. Yang pertama, untuk bisa dijadikan alat memproduksi barang atau jasa yang lebih baik. Lalu yang kedua, berguna untuk mengelompokkan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, bagi hasil produksi akan lebih teratur dari adanya sistem ekonomi. Dan yang keempat, mewujudkan mekanisme ekonomi yang lebih baik. Jadi fungsinya itu lebih untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui fungsinya, kita harus mengetahui unsur-unsur dari sistem ekonomi. Nah, di sini terbagi menjadi 3 pokok bahasan yang besar, yaitu unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, dan lingkungan atau sumber daya. Siapa saja unit-unit ekonomi itu? Nah, unit-unit ekonomi itu ada rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga terkait lainnya yang menjalankan proses ekonomi. Jadi, kampus kita juga termasuk ke dalam unsur-unsur sistem ekonomi dalam unit-unit ekonomi, karena di dalam kampus kita juga menjalankan sistem ekonomi. Lalu pelaku ekonomi itu sendiri ada konsumen, ada produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat terkait. Nah, sedangkan lingkungan dan sumber dayanya itu ada sumber daya alam, SDA, sumber daya manusia, SDM, sumber daya kapital, SDK atau permodalan, lalu sumber daya teknologi atau SDT. Nah, jadi kegiatan pokok ekonominya itu secara garis besar yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa dilihat di gambar ya, kalau produksi berarti dia menghasilkan sesuatu yang akan didistribusikan. Didistribusikan itu beralih tangan atau berpindah tangan dari produsen menuju konsumen, pembeli. Nah, akhirnya hasil produksinya itu yang telah didistribusikan akan bisa dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu ya, jadi ini adalah kegiatan pokok dari ekonomi. Misalnya contoh seperti bapak petani, dia memproduksi padi yang akan menjadi beras, lalu didistribusikan melalui jalur darat, jalur udara, atau jalur laut, kemudian dikonsumsilah oleh suatu keluarga dengan membelinya di warung atau di supermarket atau di minimarket, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu kegiatan pokok dari ekonomi tersebut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang pertama, kegiatan produksi merupakan proses pembuatan atau proses mengeluarkan hasil tertentu. Nah, kegiatan produksi ini bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen. Nah, ciri-ciri kegiatan produksi antara lain adanya proses pembuatan, menghasilkan suatu barang atau jasa, dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Lalu bagaimana dengan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi ini merupakan proses menyalurkan barang hasil produksi. Tujuannya agar barang bisa tersalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Lalu, jika kegiatan distribusi lancar, maka hal ini akan menguntungkan produsen dan konsumen. Jadi semuanya akan untung jika distribusi ini berjalan dengan baik. Misalnya kita belanja online, kalau kita menggunakan jasa kurir yang tepat, maka kita tidak akan deg-degan ya, di mana paket saya kok telat, kok lambat. Nah, dengan jasa distributor ini, dia itu menguntungkan antara penjual dan pembeli. Nah, ciri-cirinya kegiatan distribusi antara lain menyalurkan hasil barang produksi, menggunakan alat transportasi bisa darat, laut, dan udara untuk menyalurkan barang dan melibatkan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Lalu yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi.
Nah, ini merupakan kegiatan di mana nilai guna barang berkurang untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukannya disebut dengan konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa sandang, pangan, papan. Lalu ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan. Barang yang digunakan bisa habis atau berkurang. Oke, itulah tadi sekian dari kajian ekonomi materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan silakan di-post pada forum diskusi. Saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Semoga kedepannya lebih baik. Tetap jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.